Jadi disuruh memerangi orang yang gagah perkasa tadi, dijanjikan pasti menang, mereka tetap tidak mau. Pokoknya lek wong rong metu aku ora mlebu. Ngono ya Pak Bambang ya. Pokoknya wong rong metu aku ora bakal mlebu. Padahal dijanjikan menang. Terus permintaan mereka itu yang Masya Allah. Fadhab anta wa rabbuka. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Faqatila dan berperanglah kamu berdua. Inna hahuna qa'idun. Aku tak nang kene lingguh tak enteni nek wis menang aku tak mlebu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Para rawuh jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa dalu menika taksih bareng rahmat nikmat kesehatan, waktu luang, terutama umur. Masih diberi umur sehingga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan monggo kita ungkapaken kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan menika Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan insyaallah. Terutama nikmat iman, nikmat hidayah, inayah, bimbingan lan tambahipun ilmu ingkang manfaat mugi-mugi kemawon. Lan monggo tansah nata niat. Nggih, niat kula panjenengan dalu punika sepindah thalabul ilmi kaping kalih tawasabil haq tawasabis sabr. Saling mengingatkan, saling menasehati. Lan mugi-mugi tansah jagi niat menika kanthi lurus ikhlas namung krana Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang yang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Insyaallah kula panjenengan termasuk ingkang pikantuk syafaat amin. Lan boten kesupen jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala ing kalodhangan ingkang saya menika monggo kita manfaataken sekaligus sebagai pembuka majelis kita lan mbok menawi wonten hajat ingkang dereng kinabulan lan kagem sederek-sederek kula panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Mugi-mugi doa kula panjenengan saya tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita lanjutkan membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir surah Al-Baqarah sampai di ayat 58 dan 59. Dua ayat nggih dalu menika. Mugi-mugi saged kaos kanthi cetha lan bisa kita fahami bersama insyaallah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini kembali Allah mengawali ayatnya dengan wa'id dan ingatlah. Ini peringatan kepada Bani Israel. Setelah di ayat yang sebelumnya Allah mengingatkan Bani Israel ketika mereka diberikan naungan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka berada di lembah Tih dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat setelah 40 tahun. Sekarang setahun itu dangun apa? Lumayan dangu. Setelah 40 tahun mereka diperintahkan oleh Allah untuk wa'id qul nadkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini. Hadhil qaryah, negeri ini yang dimaksud menurut Imam Ibnu Katsir dari sekian riwayat yang ada, beliau memilih Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ketemu di Pak? Palestina. Jadi Bani Israel ini diperintah oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan aman. Perintahnya setelah masuk, fakulu minha, dan makanlah dari hasil buminya, haitsu syi'tum ragadan wa ragada, haitsu syi'tum ragada. Dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Perintahnya disuruh masuk ke dalam negeri Baitul Maqdis. Nek ben mlebu kon mangan enak. Nah, ini lho perintahnya, Pak. Tapi ada perintah yang harus ditaati. Wadkhulul baba sujjada. Dan masuklah melalui pintu gerbangnya sambil bersujud. Wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum. Dan katakanlah,
khittatun naghfir lakum khotoyakum, bebaskanlah kami dari dosa, maka niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Di kali Gusti Allah dikengken nyuwun ngapura, terus dijanjeni mesti tak sepuro. Kurang napa niki, Pak? Mlebu mangan enak neng dia sing mbok senengi, neng mlebu kanthi sujud. Terus njaluk sepuro, wa kullu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Mesti tak sepuro. Itu. Wa sanazidul muhsinin. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Wong sing tumindake apik mesti ditambahi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ewa semonten nek tiyang Jawa ini wis ngono lho. Ya nggih, wis ngono lho. Fabaddalal ladzina zalamu. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah. Lalu orang itu mengganti perintah dengan mengerjakan fa'angzalal ladzina zalamu rijzam minas sama fabaddalil ladzina zalamu qaulan ghairil ladzi qila lahum. Jadi ada orang-orang yang dolim yang kemudian mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kira-kira perintah hewan kurang enak napa, Pak? Mlebu mangano enak neng dia sing mbok senengi, terus njaluk sepuro mesti tak sepuro, sing wong tumindak apik tak tambahi. Nah, ternyata masih fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa'angzalna alladziina dzalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit. Maksudnya ditimpakan hukuman kepada mereka karena mereka berbuat fasik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mencela mereka, orang-orang Bani Israel ini, karena mereka tidak mau berjihad dan masuk ke bumi yang suci. Jadi disuruh masuk ke hadhil qaryah, Baitul Maqdis itu, ya memang mereka harus masuk. Di antaranya harus berjuang. Bumi yang suci yang diwariskan kepada mereka, Bani Israel ini, yaitu disebutkan dia adalah Baitul Maqdis, di mana orang-orang Bani Israel ini bersama dengan Nabi Musa berjalan dari wilayah Mesir. Ya. Dan kemudian mereka oleh Allah dihempaskan di padang Tih sebagai hukuman bagi mereka. Ya. Sebagaimana kemarin disebutkan. Setelah itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk berjihad memasuki Baitul Maqdis dan dijanjikan kemenangan. Dijanjikan balasan yang begitu luar biasa. Mangano enak neng dia wis terserah. Nah, ini kan janji yang luar biasa tangge. Artinya ketika mereka mau masuk dan mentaati perintah Allah itu, mereka dijanjikan akan mendapatkan kemenangan. Imam Ibnu Katsir mengambil pendapat bahwa bumi yang suci yang dimaksud itu adalah Baitul Maqdis. Itu sebagaimana dijelaskan oleh As-Suddi, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah, Abu Muslim Al-Asbahani dan lainnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala
yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 21 sampai dengan 24. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Bisa difahami ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ke-58 dan 59 ini berkait erat dengan ayat 21 sampai dengan 24 dari Quran surah Al-Maidah. Di sini Allah mengingatkan kepada Bani Israel ketika Allah memerintahkan mereka masuk Baitul Maqdis dan dijanjikan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi, enak di mana saja yang kamu suka. Kemudian mintalah ampun kepada Allah. Masuklah melalui gerbangnya dengan bersujud. Bagi orang-orang yang berbuat baik kami tambah nikmat atas mereka. Dijelaskan di ayat yang ke-21 surah Al-Maidah ini, Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi karena lari tadi. Tapi apa kata Bani Israel kepada Musa? Mereka berkata, hai Musa, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarina. Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Wong ning jerone negeri Palestina niku gede dur. Sementara Bani Israel itu merasa kecil, rawani, Pak. Intinya ngaten, intinya rawani. Dan apa kata mereka? Wa inna lan nadkhulaha. Lan niku kalimat basa Jawane niku kasarane ora bakal selawase. Dan kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha. Sampai wong gede-gede mau metu, aku ora mlebu, gak gawe mlebu nek wong ora metu.
Nah, ini Bani Israil itu seperti itu, Pak. Suka napa, Pak? Membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasuki sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Maka qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima. Qala rajulani, maka berkatalah dua orang minal ladzina yakhafuna an'amallah. Dua orang yang takut kepada Allah. Sinten Pak dua orang yang takut kepada Allah niki? Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka kemudian mereka mengatakan, udkhulu alaihimul baba. Masukilah atau serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dadose Bani Israil niki diperintah memasuki kota Baitul Maqdis, negeri Palestina, dengan janji kemenangan. Gambarannya tadi nek wis mlebu iso mangan napa ae sing disenengi. Njaluk sepuro mesti disepuro. Carane mlebu wis ditutui. Ditutui napa? Diberitahu. Nggih. Cara masuknya diberitahu. Masuklah melalui pintu gerbangnya, niscaya kalian pasti menang. Jadi ketika mereka diperintah masuk, tidak mau masuk. Karena mereka tahu di dalam negeri Palestina itu ada orang yang gagah perkasa semuanya. Nek gambaran ini ku atus, kenapa Pak? Raksasa-raksasa yang gagah perkasa begitu sehingga mereka takut. Tapi sudah dipastikan oleh nabinya, masuklah lewat gerbang, pasti menang, wis gak mungkin gak. Tapi tetap mereka tidak mau memasukinya. Dan bahkan terakhir coba kita dengarkan apa yang mereka katakan. Qalu ya Musa. Mereka berkata, hai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Madamu fiha, selagi mereka ada di dalamnya. Jadi disuruh memerangi orang yang gagah perkasa tadi, dijanjikan pasti menang, mereka tetap tidak mau. Pokoknya lek wong rong metu aku ora mlebu. Ngono ya Pak Bambang ya. Pokoknya wong rong metu aku ora bakal mlebu. Padahal dijanjikan menang. Terus permintaan mereka itu yang Masya Allah. Fadhab anta wa rabbuka. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Faqatilah dan berperanglah kamu berdua. Inna hahuna qa'idun. Aku tak nang kene lingguh tak enteni nek wis menang aku tak mlebu. Masya Allah. Ini kaum yang sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, pentingnya keimanan kita itu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, kemudian tawakal yang tinggi, disitulah kemudian kita akan mampu menangkap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Bani Israil ini termasuk orang yang imannya napa Pak? Mobat mabit. Wis dijanjeni nabi kaya ngono lho, cik panggah ora percaya. Kayak kurang ngopo gitu ya jaminannya. Dan
pertolongan Allah, kemenangan dari Allah. Kemenangan itu tidak selalu dalam bentuk menang perang. Tidak harus selalu dalam bentuk menang perang. Ketika dalam kehidupan keseharian kita saat ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa seberat apapun, sesulit apapun ujian yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah sudah menyiapkan solusi dan jalan keluarnya. Yang dibutuhkan adalah keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udkhulu alaihimul baba, masuklah kamu, perangilah mereka melalui pintu gerbangnya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kamu masuk melalui pintu gerbang itu, fa innakum ghalibun, kamu pasti menang. Ini janji Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian akan bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ujian keimanan itu pasti diantaranya akan dikaitkan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap bentuk dan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka itu yang kita lihat hari ini. Mungkin ada pertanyaan besar dalam benak kita ketika kita menengok ke Baitul Maqdis, ke tanah suci yang Allah janjikan, Palestina. Kenapa saudara-saudara kita di sana yang berjuang dengan mengorbankan tidak hanya harta benda bahkan nyawa mereka, bahkan tidak pernah sesaat pun mereka merasakan ketenangan dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak putus asa. Mereka tetap berjuang dan menikmati itu dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Bahkan mungkin kalau ditanya, diukur dengan alat ukur kebahagiaan begitu, bisa jadi mereka lebih bahagia daripada kita. Karena iman dan tawakal yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah terjadi, dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel, tapi mereka justru mengingkari janji itu dan tidak mempercayainya. Bahkan nun sewu, ini kalimat fadhhab anta wa rabbuka faqatila, itu adalah kalimat kalau diterjemahkan itu kira-kira kalimat yang sangat apa Pak? Kurang ajar gitu ya. Karo nabi ini wis dikongkon mlebu mesti menang. Iki jawabane, wahai Musa, kamu masuklah bersama Tuhanmu, perang ngono nek wis menang, aku lagi mlebu. Ini Masya Allah. Kalimat pembangkangan yang begitu luar biasa. Jadi setelah keimanan yang kuat, yang kokoh tadi menjadi dasar, melandasi setiap langkah dalam kehidupan kita, ditopang dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti Allah akan mendatangkan pertolongannya dan kemenangan dalam kehidupan kita. Kemenangan kita itu diantaranya adalah ketika kita mampu menghadapi ujian itu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan mengembalikannya, dengan menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Jadi ibarat dalam sebuah pertarungan ketika kita berlomba, boleh jadi secara duniawi kita kalah dalam sebuah perjuangan. Tetapi selama kita kalah itu kita tetap bersandar kepada Allah dan Rasul-Nya, maka disitulah sebenar-benarnya kemenangan kita. Maka ketika saudara-saudara kita di Palestina, karena yang dibicarakan ini adalah tanah Palestina, mereka setiap hari dibombardir oleh Israel laknatullah.
dengan senjata yang tidak masuk akal manusia. Jadi yang melontarkan senjata kepada mereka itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai manusia. Dan dampak kehancurannya begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara kita di sana begitu tegar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin akan datangnya pertolongan Allah. Dan itu pasti. Maka bagi kita yang jauh dari sana adalah perhatian kita. Setidaknya adalah doa-doa kita. Kita sematkan sekali waktu, terlebih lagi ketika kita sedang bangun malam. Doalah, berdoalah untuk mereka. Ya Allah, tolonglah, kuatkanlah saudara-saudara kami di Palestina dan di bumi yang lain yang mereka sedang tertindas dalam kehidupannya. Sementara secara kenegaraan, konstitusi negara kita tidak mengakui sama sekali adanya penjajahan. Tapi di sana terjadi penjajahan dan dunia seolah-olah, nah Bapak, tutup mata. Dunia diam. Ketika terjadi pembantaian etnis Palestina di jalur Gaza. Ini mengingatkan kepada kita bahwa iman kita, seperti kemarin kita sampaikan bahwa iman itu diantaranya adalah kita merasa bersaudara dengan orang beriman dimanapun mereka berada. Jadi ikatan kita dengan mereka adalah ikatan akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian agar kemenangan itu datang, agar ujian yang kita hadapi itu mampu kita hadapi dengan baik, dimenangkan oleh Allah, maka jalannya adalah wadkhulul baba sujjada. Maka masuklah melalui pintu gerbangnya itu dengan bersujud. Lho Pak, mlebu karo sujud ki piye carane? Nggih. Masuklah pintu gerbangnya dengan bersujud. Nah, ini bisa diterjemahkan sebelum masuk di pintu gerbangnya bersujud dulu baru masuk. Bisa jadi diterjemahkan dengan sujud itu adalah penggambaran. Napa Pak? Ketundukan total dan ketaatan total kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang bersujud itu kita pahami sebagai kondisi terbaik seorang hamba. Kalau Gus Baha itu sering mengingatkan, kenangan terindah kita, kenangan terbaik kita hidup di dunia ini adalah bisa bersujud kepada Allah. Karena orang yang bersujud itu menunjukkan ketundukan, kepasrahan, ketaatan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan egonya, dengan menghilangkan perasaan besarnya. Ya, karena kadang orang kalau sudah pejabat atau orang yang secara finansial di masyarakat tinggi kedudukannya, itu ada ego, ada perasaan aku iki wong gede. Padahal ukurannya nggih padha mawon. Nah, ketika sujud itu semua diletakkan, semua ditaruh, diserahkan kepada Allah. Karena penggambaran orang yang sujud itu, kalau kita hidup ini kan kebanggaan itu apa Pak? Pala kita ini sebagai kebanggaan. Tapi ketika kita sujud, kepala ini kita letakkan di atas tanah, bahkan di bawah apa Pak? Nun sewu? Di bawah pantat kita. Itulah bentuk penggambaran ketundukan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan kemenangan itu, maka syaratnya adalah kita tunduk, kita rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan potensi. Walladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Dan orang-orang yang berbuat zalim itu mengubah perintah untuk taat tadi, perintah untuk masuk dengan sujud tadi, itu dengan perilaku yang lain. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ini dijelaskan ada yang meriwayatkan
perintah wadkhulul baba sujada, itu mereka melakukannya dengan, kalau ada yang masuk dengan sujud, ada juga yang menjelaskannya mereka diperintahkan untuk masuk dengan cara rukuk sebagai bentuk ketundukan. Tapi orang-orang dolim ini masuknya sambil ngesot kalih napa Pak? Menengadah ke langit. Menunjukkan apa menika? Keangkuhan. Makanya Allah mendatangkan langsung kepada mereka hukuman dari atas langit. Bayangkan, potensi pembangkangan ini ada dalam jiwa manusia. Karena Allah sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa kita, manusia itu Allah sudah mendatangkan sifat fujur, sifat membangkang, sifat khianah, sifat tidak taat. Tetapi juga Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu wa taqwaha, ketakwaan. Sifat orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kita masing-masing. Dua sifat ini mana yang mampu kita tumbuhkan dan mana yang mampu kita tekan sedemikian rupa sehingga tidak muncul dominan dalam diri kita. Nah, pelajaran ini penting kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita, bahwa iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang mendalam, itu sebagai landasan, sebagai dasar kita menghadapi kehidupan ini, kemudian disertai dengan tawakal, dan kunci kemenangan, kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka yang menghadapi tantangan ini adalah ketaatan kita kepada Allah secara totalitas. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan kita ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita itu memilah-milah ketaatan. Kenapa milih-milih ketaatan itu? Lek kirane aku kok seneng karo iki, cocok karo aku, ya wis dilakoni. Tapi ketika rasanya kok ra cocok, aku kok abot men gak sah. Nah, ini namanya memilah-milah ketaatan. Nah, ini tidak boleh. Tapi kita harus patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nanti yang akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menghadapi situasi negeri kita yang sedemikian rupa ini, iman, ketakwaan, tawakal kita itu perlu terus kita tingkatkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan negeri kita ini dari setiap bentuk ujian dan malapetaka yang tidak mampu kita hadapi. Secara ekonomi, bayangkan hari ini dolar sudah tembus 18.000. Nilai terendah dalam sejarah. Artinya dengan nilai dolar seperti itu, basis ekonomi kita jatuh sedemikian rupa. Karena perdagangan internasional kita otomatis akan jatuh. Ini situasi yang tidak mudah. Tapi bukan menakut-nakuti, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya monggo kita berdoa kepada Allah dalam setiap waktu dan kesempatan kita untuk Allah menolong kita. Jadi doa Allah mangsuril mu'minina, Allah mangsurna wangsur mu'minina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah kami dan tolonglah orang-orang beriman dimanapun mereka berada. Ini kita panjatkan kepada Allah. Semoga menjadi salah satu bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kemenangan dan datangnya pertolongan kepada kita. Demikian kita cukupkan malam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi pencerah bagi kita semuanya.
Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.